هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مؤتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Mukarram al-Muhtaram, sama-sama kita hormati guru kita Gus As'ad Mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh jamaah dari grup PT PAS ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimatikan kita dalam keadaan husnul Fatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khususnya dikumpulkan kita kembali setelah terakhir ketemu bulan puasa ya. Bulan puasa, alhamdulillah ketemu lagi yang umur sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Kita akan membahas sedikit, mengutip dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Bukan saya pengen tekunin ini kitab, tidak. Mengambil barokah dari Al-Habib Zain bin Semit, pengarang Al-Habib Zain bin Semit. Beliau masih ada. Ini karangan kitab tebel ini. Umur beliau sekarang kurang lebih 70 masuk 80. Tinggalnya di Madinah. Al-Habib Zain bin Semit. Murid beliau di Indonesia salah satunya Habib Muhammad Fat'at Bekasi yang tinggi, itu murid-murid beliau. Kita akan mengutip di sini fadlun ilmin wa ta'lim. Fadilah, keutamaan dari ilmu dan menuntut ilmu. Jadi ada faedahnya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Yang mana Allah menjanjikan itu bukan berarti cuma-cuma orang yang menuntut ilmu dapat capek doang, kagak. Ada keutamaannya, ada pahala-pahala khususnya. Di sini dikatakan, Wallahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada nabinya agar senantiasa berdoa seperti ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu yang pertama. Sering-sering doa kayak begitu, ya Allah tambahin ilmu saya, tambahin ilmu apa kek, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Dan di sini katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisu Madinah fawaqafa 'alaiha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijulukin Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bapaknya kucing karena selalu ngerawat kucing. Cuman ngerawat kucing bukan ngerawat di rumah aja, kemana-mana dibawa. Makanya kalau firman kemana-mana bawa kucing, kita panggil Abu Hurairah juga. Sahabat Nabi ini dijulukinya Abi Hurairah, bapaknya kucing, karena kemana-mana bawa anak kucing. Dimomong. Kalau kita kan ngomong anak nih kayak begini nih, normalnya begini. Ini sahabat Nabi nih, khariqil adat. Banyak julukan-julukan yang tidak dipikirkan dalam otak kita sehingga menjadi lakop. Bapak kucing Abi Hurairah ini satu waktu berjalan sampai di pasar kota Madinah.
Jadi di Madinah ini ada pasar. Kalau pasar kan udah pikirannya dunia aja. Dunia namanya orang pasar. Kagak ada yang namanya pikirannya akhirat, kagak. Mungkin iya orang pengajian usaha di pasar. Tapi kalau waktunya lagi di pasar dia nggak mikirin akhirat. Yang dia pikirkan pasti dunia. Itu normalnya begitu. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Abi Hurairah ini sahabat Nabi Muhammad SAW berjalan sampai di pasar Madinah, berkata kepada penduduk pasar, sini lapak, situ lapak, situ lapak, situ lapak, lapak. Dia langsung teriak, teriak. Dia berkata, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ma'ajazakum, kalian ini ngapain kok di sini? Ini orang penduduk pasar kan, lalu yang ngapain, kan bahasanya begitu. Lah kita dagang, lalu yang ngapain? Kemudian Abu Hurairah pun berkata, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna." Lah kalian ini yang ngapain di Masjid Quba? Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dari hijrah dari Mekah ke Madinah itu langsung bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Quba. Bukan masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Adanya pelebaran. Itu tadi rumah Sayyidah Aisyah. Oh, dibikin pelebaran atau gusuran. Bahasanya mah gusuran. Dibikin mewah tuh sampai zaman sekarang. Tadinya mah nggak ada, Masjid Nabawi itu nggak ada. Tuh di Masjid Quba Nabi lagi ngebagi-bagiin warisan. Kok kalian di sini, kata Abu Hurairah? Kalian ini nggak ada yang pengen warisan? Namanya orang dunia ya. Namanya orang dunia, mikirnya apa? Oh, Nabi lagi bagiin duit nih. Nabi lagi bagiin duit. Oh, Nabi lagi bagiin gamis nih. Oh, Nabi lagi bagiin gandum nih. Oh, Nabi pokoknya lagi bagiin harta, yang namanya orang pasar. Kemudian tutup semuanya. Tutupnya pakai terpal. Zaman dulu tutupnya pakai, belum ada rolling door. Sekarang kan pasar sekarang pakai rolling door ya, canggih. Dan kalau dulu mah kagak, tutup terpal, ditutup terpal aja nggak ada yang berani maling. Kalau sekarang biarpun pakai gembok juga udah dimalingin. Nah, jebol, lain zamannya. Kalau dulu pakai terpal nggak ada yang berani nyolek. Itu kalau mau ngelihat kehidupan sesuai kehidupannya zaman Nabi Muhammad SAW, lihat kota Yaman, negeri Yaman. Saya ngerasain di sana. Di sana kalau masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu sholat apa aja di antara 5 waktu, itu setiap masjid banyak motor parkir kayak begini. Jadi kalau lagi di jalan dengar azan, parkir langsung cari masjid terdekat. Kalau kita kan kalau rame di depan nih, maghrib di depan macet, kagak ada yang belok. Kalau di sana langsung belok, parkir masjid. Nggak dipikirin lagi cabut kunci, kagak. Yang dipikirin apa? Takbiratul ihram. Rakaat pertama ada yang kunci nyantel, ada yang barang-barangnya masih di motor. Yang penting dia sholat dulu. Kemudian ada satu maling di dekat pondok saya waktu itu. Ada satu maling ini pengen nyuri mobil, kunci nyantel. Kunci kagak nyantel aja diambil, apalagi kunci nyantel. Ini motor ada kuncinya, mau diambil sama nih maling. Pas ini maling udah duduk, udah tinggal nyalain motor. Ada satu orang keluar dari masjid, aib. Cuman ngomong begitu doang, aib mau ngapain, itu tercela gitu maksudnya, mau ngapain. Langsung ditinggal, nggak jadi maling. Cuman ngomong, aib kalau gitu kudu diuber dulu, kudu dicari dulu, baru dia nggak jadi maling. Kalau di sana itulah kehidupan zaman Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang kepikiran ngambil hak orang tuh, nggak ada. Karena apa? Didasari dengan ilmu. Nah ini orang pasar langsung tutup, langsung pergi ke Masjid Quba. Sesampainya di Masjid Quba, kecewa semua nih rombongan orang pasar nih. Kecewa sama Abu Hurairah. Kecewa, mana nggak ada, Nabi lagi bagiin warisan. Udah balik lagi kita ke pasar. Balik lagi ke pasar, arah balik ketemu lagi nih sama Abu Hurairah. Ini penduduk pasar protes, ya Abu Hurairah, engkau dusta sama kita. Engkau dusta sama kami. Engkau bilang kalau Nabi lagi bagi-bagiin warisan. Kami tidak melihat Nabi lagi bagiin warisan.
Apa jawaban Abu Hurairah? Apakah engkau tidak melihat manusia pun di dalam sana? Tidak, akan tetapi kami melihat 3 kelompok. Kelompok yang pertama sedang sholat berjamaah. Kelompok yang kedua sedang membaca Al-Quran berjamaah. Kelompok yang ketiga sedang membahas halal dan haram, yaitu majlis ilmu. Jadi di dalam masjid itu ada 3 kelompok. Apa jawaban Abu Hurairah? Itulah warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini beruntung duduk di majlis ilmu, berarti kita mengambil warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu warisan Nabi itu ada 3. Warisan Nabi ada 3. Usahain kalau emang mau sholat di rumah, sholat berjamaah. Kalau mau baca Quran berjamaah. Makanya kalau di masjid ajarin musola. Kita biasakan kalau emang tadarus, biasanya kan musim baca Quran juga dibikin musiman. Iya, baca Quran dibikin musiman, kayak duren, kayak mangga. Nggak apa-apa kalau emang itu dibikin musiman, seenggaknya bacanya berjamaah, 1 ain muter. Kalau emang sedang membaca tadarus, 3-4 orang 1 ain, ke kanan 1 ain lagi, ke kanan. Ada tuh di mushaf tuh ada ain itu batasan, nggak nyampe 1 juz, nggak, paling selembar setengah tuh 1 ain, atau enggak 2 lembar, 2 lembar itu 1 ain muter. Itu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari warisan Nabi. Dan kemudian dilanjutkan di kalimatnya di sini, ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innal anbiya lam yurasu dinar wala dirham wa innama yurasul ilm. Para anbiya, khususnya juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ngewarisin dinar, nggak ngewarisin dirham, nggak ngewarisin dinar, nggak ngewarisin dirham. Dinar sama dirham itu mata uang yang dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak, yang kadar nominalnya nggak bakal turun. Kalau uang kertas kan turun, ntar naik. Tapi kalau emas mau kagak, itu masih digunain di Emirat Arab, itu masih menggunakan dinar dan dirham itu. Tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Walakin yurasul ilm, akan tetapi mewariskan ilmu. So, pernah ditawarin Nabi ditawarin sama siapa? Malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril melihat ibaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya apa adanya. Mungkin kalau kita mau lihat rumah zaman Nabi nggak ada sekarang mah. Cuma 2 kotak, 2 kotak, 1 kotak lagi itu kecil, 2 kotak setengah. 1 kotak itu ruang depan, 1 kotak kamar, setengah kotak dapur sama kamar mandi. Udah itu rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking ibanya melihat kehidupannya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril menawarkan gunung Uhud buat dirubah jadi emas. Kalau Nabi iya, saya mau itu gunung Uhud jadi emas. Habaib semua naiknya apaan, Gus? Karpet merah jalannya, buat cucunya, warisannya. Bener gak tuh? Kalau emang gunung Uhud itu jadi emas, tapi kan tidak seperti itu jalan kehidupannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang waro, zuhud, apa adanya. Di rumahnya cuma ada air putih. Makanya rumah kita kudu bersyukur. Kadang kita suka ngeluh, tapi kalau kita buka kulkas, Indomie ada, telur ada, adonan apa juga ada di dalam, betul. Di dalam kulkas. Apalagi kalau habis gajian kita stok bulanan, itu harus bersyukur. Lain dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada tamu datang ke rumah Nabi, kalau emang Nabi lagi susah, udah air putih doang. Air putih. Kalau Nabi lagi ada susu, dikasih susu. Kalau Nabi lagi ada gandum, dikasih gandum. Kalau kita kan, ada biskuit kaleng, ada biskuit kaleng, Roma, semua namanya rengginang dong. Berarti udah lewat lebaran. Maksudnya apa? Kudu bersyukur. Nabi kita apa adanya hidupnya, dan beliau tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Dan juga ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan,
innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun sa'iluhu katsirun mu'tuhu. Di sini dikatakan, Nabi mengatakan, kalian ketika berkata dengan para sahabatnya, ini misalkan di sini Nabi, sini para sahabatnya, Nabi tahu-tahu ngomong, kalian ini berada di zaman yang mana banyak fuqahanya, banyak yang menguasai ilmu fikih. Ya iya, hidup zaman Nabi, sahabat pasti pintar ilmu fikih. Qalilun khutaba'uhu, sedikit penceramahnya. Siapa yang mau ceramah depan Nabi? Nggak ada yang berani, nggak ada yang menggantikan khutbah Nabi ketika itu. Udah, Nabi khutbah tunggal. Khutbah tunggal. Qalilun sa'iluhu, sedikit yang bertanya. Sedikit yang bertanya. Katsirun mu'tuhu, akan tetapi banyak ketaatannya. Banyak orang-orang yang taat. Al-amal fihi khairun minal ilim. Pada zaman itu maksudnya zaman Nabi berarti itu. Al-amal fihi khairun minal ilim. Amal lebih mulia dibanding ilmu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, wa sayati 'alan nas zamanun, dan akan datang pada kelompok manusia zaman qalilun fuqaha'u, sedikit orang yang menguasai ilmu fikih. Sedikit orang yang menguasai ilmu fikih. Kasirun khutaba'uhu, banyak orang penceramah. Banyak kan penceramah zaman sekarang banyak. Ente mau bikin acara besok malam Jumat, undangnya besok pagi juga dapat penceramah. Betul gak tuh? Nah, saking banyaknya nih, sesuai nih, ini hadis Nabi nih. Perkataan dari mulut Nabi 1443 tahun yang lalu. Ini perkataan ini. Qalilun fuqaha'uhu, akan datang zaman sedikit orang yang menguasai ilmu fikih. Katsirun khutaba'uhu, banyak orang yang penceramahnya banyak. Qalilun mu'tuhu, yang taat sedikit. Akan tetapi katsirun sa'iluhu, banyak pertanyaan. Banyak orang bertanya tapi taat kagak, itu maksudnya. Nyata kan di zaman sekarang? Nyata. Zaman sekarang coba kita lihat majlis-majlis banyak buat pertanyaan, apalagi Ustaz Abdul Somad itu yang nanggepin aja. Kalau saya mah nggak mau nanggepin. Kalau ada yang bertanya kita jawab. Tapi kalau nanggepin kertas sampai berjilid-jilid pertanyaan mah ogah. Didengar kagak. Nanya doang. Ya betul. Karena ada hadis Nabi nyata. Kalau mau bertanya nggak apa-apa bertanya, asal jangan jadi permainan. Coba kalau kita lihat majelis Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, pertanyaan sampai segini. Buka pertanyaan, mending dipakai. Kagak. Nanya doang. Dan itu pertanyaan kesekian Ustaz. Itu zaman sekarang. Makanya kalau udah nanya sama satu Ustaz, udah nanya sama satu guru, udah nanya sama satu habaib, pakai. Supaya kita tidak termasuk dengan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan di sini, Nabi mengatakan, kalau kalian menemukan zaman tersebut, al ilmu fihi khairun minal amal, ilmu lebih mulia dibanding amal. Itu maksudnya apa? Berarti kita harus menuntut ilmu. Kita berada di zaman sekarang nih kayak sesuai dengan omongan Nabi. Penceramah banyak, ngerti fikih sedikit, pertanyaan banyak, yang taat sedikit. Itu zaman sekarang nggak bisa dipungkiri. Itu sesuai, dan bukan saya yang ngomong, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di sini akan ilmu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya bila mana dia ingin menguasai ilmu. Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri seorang imam pada zamannya, rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kanat lil ilm suratun, la kanat suratuhu ahsanu min surati syams wal qamar wan nujum was sama." Kalau saja ilmu seumpamanya, andai kata bila mana ilmu ini Allah tampakkan wujudnya. Kan ilmu enggak nampak. Ilmu enggak nampak. Beliau mengatakan, kalau saja Allah menampakkan wujudnya ilmu, pasti wujudnya lebih mulia, lebih indah dibanding apa? Dibanding bintang, dibanding matahari, dibanding bulan, dibanding langit, pasti lebih indah ilmu wujudnya. Makanya kita lihat, kita tidak mengucilkan, biarpun ada ustadz, yang mana ustadz ini ilmunya bagus, fikihnya bagus, tasawufnya bagus,
Tapi wajahnya nggak bagus, tapi tetap sedap dilihat, tetap indah. Kenapa? Sabab ilmu. Tuh. Karena apa? Karena ilmu. Karena di wajahnya itu ada ilmu, di dirinya ada ilmu. Begitu. Biarpun kita dikasih postur tubuh yang tidak bagus dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memiliki keutamaan bila mana kita menguasai ilmu, menjadi indah, enak dilihat. Memandangnya kita menjadi pahala. Itu kalau kita menguasai ilmu. Dan kemudian Qala Ibnu Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuyira Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih pilihan sama Allah. Nabi Sulaiman dikasih pilihan nih sama Allah. Baina ilmi wal mal wal muluk. Harta, tahta, apa ilmu? Maksudnya harta, jabatan, apa ilmu? Oh, kita milih mana itu? Jabatan dulu. Kalau enggak harta dulu. Itu manusia normal kan begitu milihnya. Manusiawi. Yang kalah sama nafsunya. Nah, di sini Nabi Sulaiman fa'akhtarul ilm. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahu Allahu mal wal muluk. Ketika menguasai ilmu, nggak ada yang mengalahkan ilmunya Nabi Sulaiman. Sampai bisa bicara sama binatang. Nggak ada semut, bisa ngomong. Kalau kita ngomong sama semut gimana? Orang gila, orang PA, orang gila kalau kita sanggain ngomong sama binatang. Ini Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Apa? Ketika menguasai ilmu, fa'atahullahu mal wal muluk. Allah berikan ketika itu karena dia sudah menguasai ilmunya, harta dan jabatan pun didapatkan. Kita lihat Nabi Sulaiman. Siapa ini Nabi Sulaiman selain Nabi? Nabi Sulaiman ini king, raja. Orang Eropa menyebutnya King Salomon. King Salomon, raja di Eropa pada zamannya. Tidak ada sampai zaman sekarang, tidak ada yang melebihi mewahnya istana dibanding istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau istana Inggris, mau istana Arab Saudi, mau istana Brunei Darussalam, pokoknya kerajaan-kerajaan zaman sekarang yang ada di negerinya, nggak ada yang melebihi kemewahannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari apa? Dari ilmu. Coba kita lihat Nabi Sulaiman, istananya di dalamnya ada curug, bangunannya full kaca. Pada zaman Nabi Sulaiman, zaman sekarang aja bangunan kaca mahal. Coba lihat hotel-hotel itu, bangunannya kan hampir 50%-nya kaca. Mahal loh. Mahal, apalagi istana. Bahkan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman, istri Nabi Sulaiman ini Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ketika menggunakan abayanya, berjalan di atas kaca itu diangkat sedikit. Diangkat sampai kelihatan betisnya, diangkat. Karena takut nyiprat air. Padahal itu hanya pantulan air dari curug, dari air terjunnya. Karena semuanya bangunannya kaca. Dia mikir airnya di depan dia. Saking mewahnya tuh bangunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika Allah berikan harta dan tahta, keluarlah sifat sombong yang ada di dalam Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada keluar sifat sombong. Ketika Allah berikan harta dan tahta, itu manusiawinya keluar sifat sombong. Itu udah pasti. Makanya ente jangan heran kalau lihat teman yang tahu-tahu sekarang kaya. Biasanya di japri nyaut, sekarang rada susah. Kenapa? Karena udah diberikan harta. Itu manusiawinya begitu. Nabi Sulaiman ketika itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kumpulkan semua makhluk. Nabi Sulaiman ini ditegur sama Allah, apalagi kita yang manusia biasa. Ya Allah, kumpulkan semua makhluk, aku ingin memberikan makan. Maksudnya makhluk binatang. Yang ada di laut kumpulkan, yang ada di darat kumpulkan, yang ada di udara kumpulkan. Aku ingin memberi makan. Apa jawaban Allah? Jangan, engkau nggak sanggup. Engkau nggak sanggup. Jangan. Oh, tidak, aku sanggup. Hartaku banyak. Aku seorang raja. Aku bisa mengumpulkan makanan untuk memberi seluruh binatang yang ada di dunia. Oh, baik. Aku akan kumpulkan di tepi dari pantai.
Sehingga yang di laut bisa berkumpul di pinggir laut, yang dari udara itu terbang di atas pinggir laut, yang dari darat itu berkumpul di pinggir laut, berkumpul semuanya. Berbulan-bulan Nabi Sulaiman mengumpulkan makanan sampai jadi satu gunung makanan buat binatang apa aja itu udah. Ketika sudah hari haknya, sudah hari waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengumpulkan semua binatangnya yang ada di dunia. Dari laut udah ngumpul, dari udara udah ngumpul, dari darat udah ngumpul. Allah berkata, ya Sulaiman, aku yang memilih siapa yang mendapatkan giliran yang pertama. Mendapatkan giliran pertama. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuk ikan nun yang gedenya beratus-ratus kali lipat dari ikan paus. Punah sekarang, udah punah. Ditunjuk ikan nun, lompat ikan nun dari laut, menyaplok itu gunung makanan dengan satu caplokan. Cuman satu ikan nun, yang lainnya pada kelaparan. Dan pada nangis Nabi Sulaiman. Nangis. Itu hak Allah. Itu bidangnya Allah. Manusia sekaya apapun nggak sanggup untuk memberi makan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau udah diberikan sama Allah, misalkan kita amin aja. Allah berikan kita harta, Allah berikan kita jabatan, jauhin sifat sombong. Kalau udah sombong, na'udzubillah, jangan sampai iblis aja keluar dari surga. Iblis keluar. Iblis ini nggak ada di dunia dan di langit dan di surga satu jengkal yang belum disujudin sama iblis. Udah sujud dia, karena iblis ini gurunya malaikat. Iblis gurunya malaikat, tapi diusir dari surga. Kenapa? Karena sombong. Tuh harus hati-hati kita agar kita jaga hati kita dari sifat sombong. Di sini dikatakan, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa-siapa yang menginginkan dunia. Kita kan manusia menginginkan dunia. Kalau bisa kita rumah kita pakai lift. Rumah kita pakai namanya berangan-angan ya. Asal jangan gila sama angan-angannya gitu. Dia berangan-angan pengen punya rumah nih tingkat 5 pakai lift, tapi kerja kagak. Usah bergeledek kayak begitu. Usaha kagak. Kita berangan-angan itu boleh. Qala Syafi'i, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa-siapa yang menginginkan dunia dianjurkan dulu dengan ilmu. Maksudnya apa? Pengen usaha. Buka nasi goreng. Buka nasi goreng. Pengen buka nasi goreng tuh, di depan belum ada yang dagang nasi goreng. Tapi kagak bisa masak. Siapa yang mau beli? Harus buat ilmu masak. Gue buka bengkel di depan situ, gak ada bengkel tuh. Kalau itu ramai terus tuh, biar kita ngebantuin. Makanya kalau kita nih niat usaha, terus nggak jauh di dekat kita tuh ada usaha yang sama, kita niatin buat ngebantu, bukan niat buat saingan. Mau dia nganggapnya saingan kayak sabodo teh. Kita nganggapnya itu buat ngebantu. Kalau dia keteter gimana? Kan kasihan. Kita niatin buat ngebantu. Misalkan kita mau buka bengkel, tapi kagak bisa nambal ban, siapa yang mau datang? Ya bener, harus kuasai ilmu. Waman arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dianjurkan dengan ilmu. Waman arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Dan yang menginginkan akhirat juga dianjurkan dengan ilmu. Waman arada bainahuma fa alaihi bil ilm. Dan siapa-siapa yang menginginkan mendapatkan keduanya dianjurkan dengan ilmu. Dan di sini terakhir dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Nabi beliau mengatakan, insyaallah ini yang terakhir, anna dunya, sesungguhnya dunia, yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya dunia Allah akan berikan kepada orang yang cinta dunia atau tidak cinta dunia. Maksudnya suka dunia apa kagak tetap dikasih. Dikasih. Coba kita lihat orang yang bermaksiat, ada aja duitnya. Betul gak tuh? Orang bermaksiat ada, malah banyakan dia. Banyakan dia kadang duitnya. Karena tetap Allah kasih. Siapapun yang menginginkan dunia tetap dikasih. Wala yu'til ilm.
tidak dengan ilmu. Kalau ilmu illa may yuhibba minal abror, kecuali orang yang sungguh-sungguh untuk mencintai ilmu, baru diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita pentingnya duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisila salatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi syafaatil Fatihah bi muzzatil Fatihah ya farijal hamya kashifal gham ya man liyabdi ya firwa ya rabbi bil mustafa bali maqasidana wa fil lana ma madaya wa siyal karami sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi rumi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim walhamdulillahi rabbil alamin.